Assalamualaikum. Terus terang sebagai orang yang nggak terlalu ngubekin sosmed, saya itu sering ketinggalan berita ya. Ini nih lagi viral sekarang, itu lagi viral. Saya itu seringnya nggak tahu. Belakangan ada yang kasih info. Bro, sekarang lagi viral tuh model diet 30-30-30. Apa bener ya? Saya nggak tahu juga. Jadi soal seberapa viralnya, itu silahkan aja di cross check sendiri. So I'm going to tell you something. There's something called 30-30-30. I've never seen anything in my life strip fat off of a human being faster than this. I wish I could have patented it. There's an entire book written by Tim Ferriss called The 4-Hour Body explaining this whole theory. 30-30 rule, all that. It's a perfect example of trends that get hot online, but they may not be based in science. Some of these videos have almost 20 million views, so I think it's important to at least discuss the science behind it. Pas saya googling ya, tapi kalau soal ringannya itu ternyata bener sih. Itu tuh ringan banget, tipis banget. Dan mungkin buat para penggiat fasting yang udah kelas berat, bisa dinilai ini setengah bercanda kali ya. Daripada googling sendiri, yuk kita ulas soal diet 30-30-30 ini. Jadi, prinsipnya diet 30-30-30 itu sederhana ya. Dia itu fokusnya ingin nurunin berat badan atau seenggaknya mengerem pertumbuhan berat badan dan memperbaiki metabolisme tubuh kita secara tipis-tipis saja dengan cara yang sederhana dan bisa dipraktekin terus-terusan setiap hari. Prinsipnya kurang lebih ada 4, yaitu pertama, kita mesti berpola hidup yang biasa-biasa saja. Makan biasa, pola keseharian biasa, pokoknya jangan yang berpola hidup anarki. Ya iyalah. Kemudian, prinsip nomor 2, sarapan itu mesti 30 menit pertama setelah bangun pagi. Jadi setelah bangun pagi gitu ya, 30 menit pertama itulah waktunya untuk sarapan. Window sarapannya di waktu 30 menit itu saja. Kemudian yang nomor 3, sarapannya itu 30 gram protein. Dominannya itu dilengkapi dikit-dikit sama yang lain-lain macam kopi pahit, jus, karbo dikit-dikit, lemak dikit-dikit, itu boleh aja. Tapi nggak boleh lebih dominan daripada protein yang 30 gram itu tadi. Habis itu terus mesti olah gerak 30 menit setelah sarapan, olahraga, senam-senam atau apa selama 30 menit, dan ini suruhnya bukan yang berat-berat, melainkan yang kelas low intensity saja. Udah cukup, senam-senam ke Melawi kayak atau jalan-jalan dimi-dimi gitu aja mestinya bisa. Udah, cuma itu aja, nggak ada peraturan lain. Pokoknya yang 4 hal itu dijadikan pola hidup keseharian, itu aja udah. It says 30 grams of protein within 30 minutes of waking, followed by 30 minutes of steady state cardiovascular exercise. This has some science behind it. So what it means is that you have 30 grams of protein within 30 minutes of waking up, followed by 30 minutes of moderate activity. Kalau yang kondisinya udah prima, ini kayak nggak aci ya. Dan diet 30-30 itu memang bukan untuk kalian. Dia itu dibikin untuk yang overweight atau obesitas. Dan bisa jadi aturan yang paling sulit itu yang nomor 1 tadi lah ya. Biasanya tuh orang kalau obesitas yang berlebihan itu kan cenderung pola hidupnya kelewat anarki. Entah anarki dalam porsi makan gula karbo junk foodnya, plus anarki dalam kebiasaan magernya. Kadang ada kebiasaan begadang sekalian. Kalau itu aja dilurusin, mestinya sudah akan terjadi improvement. Plus kalau ngikutin aturan yang nomor 4 tadi, berat badan 30 menit yang biasanya mager ger-ger-ger, pasti nggak akan sia-sia dong ya. Sarapannya terus cuma dikasih waktu 30 menit dari saat melek biar, itu juga rentang waktu yang pendek. Masih grip-grip setengah jam kemudian mesti stop, nggak boleh lanjut sarapan. Bisa rada membatasi kan ya. Nah gitu, terus bahan sarapan utamanya protein 30 gram yang artinya bukan gula karbo, kebayang nggak ya? Biasanya sarapannya nasi, tim atau bubur ayam nambah 2 kali, terus jadi telur aja 2 biji sama kacang-kacangan segenggam. Nggak akan mendorong kegemukan sih pastinya kalau kayak gitu. Cuma, mungkin ini rada susah bayanginnya. Kalau yang badannya udah terlanjur dogol besar, terus sarapannya cuma dikasih waktu 30 menit dari mulai mata melek di pagi hari, terus cuma segitu doang porsinya. Ini kayaknya perlu kebulatan tekad juga. Walau begitu, setelah saya renung-renungkan, ini kayaknya yang bikin pola diet 30-30, nalar pragmatisnya bagus juga. Boleh juga nih. Jadi sesuatu yang dipertimbangkan buat yang merasa cocok. Jadi kalau saya ngelihatnya gini ya, seringnya diet itu gagal karena apa sih? Pertama, aturannya kelewat ruwet. Semakin ruwet ya itu udah deh, makin sering untuk gagal. Nah,
Dari sisi kesederhanaan, si diet 30-30 ini sudah memenuhi syarat. Keduanya, yang bikin gagal itu karena mewajibkan hal-hal yang berat. Semakin banyak kewajiban yang berat-berat, apalagi ekstrim, Masya Allah. Biasanya itu diet semakin besar potensinya, peluangnya untuk gagal. Dan dari sisi itunya, si diet 30-30 juga bisa dibilang relatif ringan dan amat praktikal. Jadi, kalau dilihat dari dua faktor itu, bisa masuk akal sih kalau pola ini banyak yang nyenengin. Silakan aja tuh, kalau ada yang ingin tahu lebih jauh tentang diet ini sebelum praktekin, googling aja dulu di internet, dengerin dulu kata para ahli. Walau kayaknya ringan dan tipis-tipis, jangan diremehin loh. Hal-hal besar itu seringnya dimulai dari langkah-langkah kecil yang terus-menerus rutin. Nih, tapi kita nggak bisa naik juga. Kalau yang dipraktekin seringan itu, terus mengharapkan surga yang seluas langit dan bumi, mungkin mesti lebih banyak istighfar lagi. Apalagi kalau buat yang udah ketelanjuran. Kita udah pernah ulas, buat siapapun yang udah terlanjur kebablasan, selalu dan selalu untuk mengatasinya nggak ada jalan lain, perlu hal-hal yang sifatnya drastis. Itu aja deh dulu. Terima kasih.